Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Daniel Setiawan, mengajak kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal 23 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Sekali lagi saya baca yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah saya merenungkan, maka saya memberi satu tema kecil, yaitu mengucap syukur karena masih punya masa depan. Mengucap syukur karena kita masih punya masa depan. Nah, berbicara tentang masa depan, saudara, ada 3 masa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masa lalu. Dan masa lalu ini berbicara tentang sejarah. Lalu yang kedua, berbicara tentang masa sekarang. Masa sekarang itu realitas atau kehidupan kita saat ini. Dan yang ketiga, masa depan. Itulah harapan. Nah, dengan demikian, maka masa seperti ini manusia itu bagai berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Dengan kata lain, manusia hidup pada 3 masa. Yang pertama, manusia pernah mengalami kehidupan di masa lalu. Dan yang kedua, setiap manusia pernah mengalami kehidupan di masa kini. Dan yang ketiga, setiap manusia pasti pernah merencanakan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita perlu bersyukur hari ini. Mengapa? Karena kita masih berada di masa sekarang, atau kita masih memiliki kehidupan masa kini. Dalam artian begini, kita masih punya kesempatan ya untuk kita bisa meninggalkan kehidupan di masa lalu. Yang saya maksud begini, saudara. Ya, mungkin kita dulunya seorang pemabok, mungkin dulunya kita seorang pembunuh, mungkin dulunya kita seorang pemaki, mungkin dulunya kita seorang penjina, bahkan mungkin dulunya kita seorang yang suka omong kosong, mungkin dulunya kita orang yang selingkuh sana selingkuh sini, mungkin kita dulunya orang yang gonta-ganti pasangan, bahkan jauh dari persekutuan, bahkan orang yang dulunya tidak memiliki hubungan yang intimasi dengan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang kita harus menyangkal diri. Bahkan kita harus bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dulunya pernah kita lakukan. Kita harus meninggalkan semua itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kalau berbicara tentang masa depan, apa sih rahasia masa depan itu? Kalau kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini, di bagian ayat yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Maka rahasia pertama masa depan adalah ketika kita tidak iri kepada orang-orang yang melakukan dosa. Dan rahasia yang kedua, untuk kita dapat mencapai masa yang akan datang itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena di bagian B dikatakan di sini bahwa tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Maka ada janji yang kita lihat di bagian ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rahasia untuk kita dapat meraih masa depan itu yang pertama adalah ketika kita tidak iri kepada orang-orang yang berdosa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin kita dulunya orang yang pembunuh, pemaki, pemabok, bahkan penjudi. Mungkin kita orang yang dulu selingkuh sana, selingkuh sini, bahkan kita orang yang jauh dari perkenanan Tuhan. Maka saat ini adalah kesempatan di mana kita perlu bertobat. Karena mengapa? Karena rahasia masa depan itu adalah ketika kita tidak iri kepada orang-orang yang melakukan dosa. Yang kedua, tetapi apa di sini dikatakan bahwa takutlah akan Tuhan senantiasa. Maka di ayat yang ke-18 di sini suatu janji, di sini dikatakan juga bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Mengucap syukur karena kita masih punya masa depan. Masa depan ini ketika kita tidak iri kepada orang-orang yang melakukan dosa. Dan juga ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan.
maka pastinya masa depan kita Tuhan sediakan. Dan masa depan ini berbicara tentang kehidupan kelak yang nantinya kita jalani. Bukan hanya berbicara tentang kehidupan yang saat ini ada. Mungkin saya orang kaya, maka saya sudah dikatakan bahwa hidup masa depan saya sudah terjamin. Saya orang yang memiliki segala sesuatu. Apapun saya miliki, saya sudah dikatakan bahwa masa depan saya sudah terpenuhi. Atau saat ini saya sudah memiliki masa depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa depan yang dimaksud dari bagian ini adalah bukan sesuatu yang bersifat lahiriah, ya. Tetapi masa depan yang dimaksud di sini dikatakan bahwa ketika kita mengakhiri kehidupan kita masa kini. Karena kehidupan kita masa kini adalah kesempatan untuk kita dapat mencapai masa depan itu. Maka rahasia ketika kita dapat menikmati masa depan itu ketika kita tidak iri kepada orang-orang yang melakukan dosa. Tetapi apa? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Maka masa depan sungguh ada disediakan Tuhan. Kata sungguh di sini berbicara tentang benar-benar ada, sungguh-sungguh terjadi, dan memang ini yang benar sudah disediakan Tuhan. Maka di dalamnya kita punya harapan, dan penantian kita dalam mencapai masa depan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Di sini dikatakan di bagian terakhir bahwa harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mencapai masa depan itu ketika kita tidak iri kepada orang-orang yang melakukan dosa, tetapi kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Maka masa depan di ayat yang ke-18 di sini dikatakan bahwa sungguh ada, artinya apa? Tuhan telah sediakan. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau memiliki masa depan itu, hendaklah hidup kita saat ini kita pergunakan sebaik mungkin, karena kita tahu bahwa ini adalah kesempatan di mana kita dapat meraih masa depan itu. Tinggalkan kebiasaan masa lalu. Tinggalkan kehidupan kita yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tinggalkan hidup dosa perzinahan kita. Tinggalkan hidup tipu daya kita. Tinggalkan hidup yang tidak memperkenan Tuhan. Dan kita memandang masa depan. Karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Tuhan Yesus memberkati.